Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A Kualitatif akan melakukan pra-seminar proposal dengan judul Implementasi Strategi Pembelajaran Aktif dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa di Kelas 6 MIS Al-Azhar Ajung Jember. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Silvina Bilatul Hasanah, kemudian ada Mutiara Tazkiyah, kemudian ada Siti Izzatul Amelia, kemudian ada Dwi Anggi Ainun Marsiah, kemudian ada Itna Husnatul Azizah. Materi yang pertama, kami akan menyampaikan isi dari proposal yang telah kami buat. Yang pertama akan disampaikan oleh Dwi Anggi Ainun Marsiah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama di sini ada konteks penelitian, di mana perkembangan dan peningkatan mutu pendidikan tidak cukup dengan penguasaan materi saja, tetapi harus diimbangi dengan pemahaman mengenai maksud dan tujuan dari materi yang disampaikan kepada peserta didik. Selain pendidik yang menguasai mengenai materi, terlibatnya peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran sangat efektif untuk peserta didik dalam pemahaman materi yang disampaikan. Ketika proses pembelajaran berlangsung, terjadi interaksi antara guru dengan peserta didik yang memungkinkan bagi guru untuk dapat mengenali karakteristik serta potensi yang dimiliki peserta didik. Pembelajaran yang hanya berfokus dalam penguasaan materi hanya akan berhasil mengingat dalam jangka pendek, tetapi akan gagal dalam membekali peserta didik dalam pemecahan persoalan di jangka panjang. Pendidik bisa memanfaatkan berbagai macam jenis pembelajaran dalam pengembangan pembelajaran yang dibutuhkan. Ada pokok penelitian. Di sini kami menemukan tiga fokus penelitian. Yang pertama itu bagaimana pelaksanaan strategi pembelajaran aktif di kelas 6 MIS Al-Azhar Ajung Jember. Yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan keaktifan siswa dalam melalui penerapan strategi pembelajaran aktif di kelas 6 MIS Al-Azhar Ajung Jember. Apa saja kendala yang dihadapi strategi pembelajaran aktif di kelas 6 MIS Al-Azhar Ajung Jember? Dari fokus penelitian tadi, kami juga menemukan tiga tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran aktif di kelas 6 MIS Al-Azhar Ajung Jember. Yang kedua, untuk bagaimana keaktifan siswa melalui penerapan strategi pembelajaran aktif di kelas 6 Al-Azhar Ajung Jember. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi penerapan strategi pembelajaran aktif di kelas 6 MIS Al-Azhar Ajung Jember. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama, manfaat teori. Kedua, manfaat praktis. Untuk manfaat praktis ini ada 5. Yang pertama, manfaat bagi pendidik. Yang kedua, bagi madrasah. Yang ketiga, bagi organisasi. Kami PPS Ahmad Jember. Yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya. Untuk materinya, tambah saja kalau tidak bagus. Definisi istilah dari judul tersebut ada 4 definisi istilah yang
yang telah dibuat oleh kelompok 3A kualitatif dengan materi menjelajahi bumi dan antariksa topik surya di MIS Al-Azhar Ajung Jember. Nah, di mana tujuan pembelajarannya yaitu ada dua. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik planet dalam tata surya dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengurutkan sistem tata surya dengan benar. Kemudian capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini peserta didik mampu menyebutkan nama-nama planet secara beruntutan serta mampu mengidentifikasikan karakteristik dan ciri-ciri planet dalam sistem tata surya. Kemudian profil pelajar Pancasila. Di sini ada 3. Yang pertama mandiri, kedua bernalar kritis, yang ketiga gotong royong. Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Nah, di sini sarana dan prasarana yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada papan tulis, spidol, laptop, proyektor, smartbook digital, dan LKPD. Kemudian target peserta didik. Di sini ada siswa reguler sejumlah 35 anak. Kemudian model pembelajarannya yaitu cooperative learning tipe TGT, yaitu Team Games Tournament. Selanjutnya metode pembelajarannya. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan mandiri, dan game. Model kemudian komponen inti. Nah, komponen inti ini ada pemahaman bermakna, yaitu banyak benda langit yang terdapat di siang dan malam hari. Melalui kegiatan mendemonstrasikan sistem kerja tata surya, peserta didik dapat mengetahui manfaat dari adanya benda langit dan sistem kerja tata surya dalam kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik. Ada 2. Yang pertama yaitu pernahkah kalian mendengar tentang tata surya? Dan yang kedua yaitu ada berapa planet dalam sistem tata surya? Berikutnya yaitu urutan kegiatan pembelajaran. Kegiatan awal, stimulus. Yang pertama yaitu peserta didik menjawab salam dari guru. Yang kedua, peserta didik bersama guru melakukan doa bersama dan menyanyikan lagu nasional. Yang ketiga, guru memeriksa kehadiran peserta didik. Yang keempat, guru mengajak peserta didik untuk melakukan tepuk semangat. Dan yang kelima, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keenam, peserta didik menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru. Kemudian fase 1, presentasi kelas. 1. Guru menyampaikan informasi yang diperlukan dalam pembelajaran dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan bersama dengan peserta didik. Yang kedua, guru menayangkan PPT mengenai planet dan karakteristiknya. Yang ketiga, peserta didik mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik seperti ada berapa planet dalam sistem tata surya dan planet yang ditinggali manusia disebut planet apa. Kemudian fase 2, belajar dalam kelompok. Itu ada yang pertama, guru membagi kelompok yang terdiri dari 5 peserta didik setiap kelompok. Kedua, guru meminta setiap anggota tim mempelajari materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang ketiga, setiap masing-masing anggota tim bertanya untuk mengikuti permainan.
Fase 3, permainan atau games. Nah, di sini siswa menyimak arahan guru tentang tata cara game yang akan dilaksanakan. Kemudian, permainan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Soal akan ditempel di papan tulis sesuai dengan gamenya masing-masing dan dijawab secara bergiliran oleh semua anggota kelompok dengan waktu masing-masing siswa 5 detik. Kemudian yang terakhir yaitu fase 5, tim menghargaan kelompok, tim recognition. Itu terdiri dari guru mengoreksi hasil jawaban setiap kelompok untuk mengetahui hasil dari pertandingan. Yang kedua, guru memberikan penghargaan kepada setiap tim atas usaha dan hasil belajar yang telah dicapai. Kemudian ke kegiatan inti atau kegiatan akhir. Di sini ada 6, yaitu yang pertama, guru dan siswa membuat kesimpulan pembelajaran selama sehari itu. Kemudian yang kedua, guru dan siswa bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Yang ketiga, guru memberikan lembar evaluasi individu untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang keempat, peserta didik diminta untuk melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Kemudian yang terakhir, yang keenam, peserta didik diminta untuk berdoa. Berikutnya yaitu refleksi pendidikan dan peserta didik. Refleksi pendidik dan peserta didik. Refleksi pendidik yaitu yang pertama, apa tujuan pembelajaran telah tercapai? Yang kedua, apakah siswa aktif mengikuti pembelajaran? Yang ketiga, apakah dengan memotivasi siswa dapat meningkatkan semangat belajar siswa? Yang keempat, apakah dalam penyampaian materi mudah dipahami oleh siswa? Yang kelima, apakah dari seluruh kegiatan pembelajaran siswa mengalami kesulitan? Dan yang terakhir yaitu bagaimana keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian refleksi peserta didik. Yang pertama yaitu apakah kamu senang mengikuti pembelajaran hari ini? Yang kedua, apakah penjelasan gurumu mudah dipahami? Yang ketiga, apakah bagian materi sulit? Yang keempat, apakah kamu mendengarkan guru dengan baik? Yang terakhir yaitu apakah kamu berpartisipasi dalam diskusi kelas? Kemudian lampiran-lampiran. Di sini ada 4 lampiran. Yang pertama bahan ajar, yang kedua LKPD, yang ketiga soal evaluasi, dan yang terakhir yaitu instrumen penilaian. Kemudian ada pengayaan dan remedial, di mana pengayaan diberikan kepada siswa yang telah menguasai materi pelajaran untuk mempersiapkan materi selanjutnya. Kemudian remedial diberikan kepada siswa yang belum menguasai materi dan memberikan pendampingan serta tugas mandiri di rumah dengan bimbingan orang tua dan dipantau oleh guru. Selanjutnya yaitu bahan bacaan pendidik. Ada 3 macam, yaitu yang pertama materi ajar, kedua PPT, dan yang ketiga yaitu YouTube. Selanjutnya yaitu bahan bacaan peserta didik, juga ada 3. Yang pertama bahan ajar, kedua buku bacaan, dan yang terakhir yaitu smart book digital. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Silvi.
Baik, di sini saya akan menjelaskan media dari proposal kelompok saya, yaitu Smartbook. Materinya tentang jelajah planet di tata surya. Pada Smartbook ini, untuk halaman pertama itu ada cover. Kemudian halaman kedua itu ada daftar isi. Nah, di daftar isi ini ada tujuan, kemudian materi pembelajaran, kemudian ada lembar diskusi tim, kemudian ada kartu soal turnamen, dan yang terakhir yaitu ada tabel skor. Pada halaman ketiga itu ada tujuan. Adapun tujuan dibuatnya Smartbook ini itu agar pembelajaran lebih menyenangkan dan peserta didik lebih memahami materi tentang planet. Kemudian halaman keempat yaitu ada petunjuk penggunaan Smartbook. Yang pertama itu ada pembentukan tim, di mana siswa dibagi menjadi beberapa tim yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian yang kedua yaitu belajar dalam tim. Sebelum turnamen dimulai, masing-masing tim itu diberi waktu untuk mempelajari materi tentang planet. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan turnamen. Setiap anggota tim akan bertanding secara individu melawan anggota dari tim lain. Kemudian pertanyaannya itu diberikan secara lisan oleh guru. Seperti pertanyaannya yaitu seperti planet yang memiliki warna hijau kebiru-biruan karena gas metana adalah gitu. Kemudian ada setiap siswa itu diberi waktu 5 detik untuk menjawab setiap pertanyaan. Kemudian, jika siswa menjawab benar, maka ia mendapat poin untuk timnya, bukan untuk dirinya sendiri. Jika tidak bisa menjawab dalam 5 detik, pilihan pindah peserta berikutnya dalam kelompok. Kemudian yang keempat yaitu perhitungan skor. Skor dari siswa dijumlahkan ke dalam skor tim. Kemudian tim dengan total skor tertinggi akan menjadi juara turnamen. Kemudian pada halaman kelima ini ada materi pembelajaran tentang pengertian planet. Kemudian ada juga macam-macam planet. Di sini tuh ada planet bagian dalam dan bagian luar. Planet bagian dalam itu ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Untuk planet bagian luar itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian pada halaman ke-8 itu ada kartu soal turnamen. Yang mana kartu soal turnamen itu dibuat dengan materi pengertian dan planet di atas ya. Kemudian pada halaman terakhir itu ada tabel skor, yang dimana siswa mengerjakan soal secara bergantian ke depan kelas dengan cara berbaris memanjang. Kemudian siswa menjawab soal yang telah diberikan oleh guru secara lisan selama 5 detik. Kemudian siswa yang bisa menjawab akan mendapatkan poin 10 untuk kelompok. Jika tidak bisa menjawab akan mendapatkan poin 0. Jadi hasil perolehan poin akan dijumlahkan ketika siswa telah mengerjakan soal ke-10. Sudah, terima kasih.